warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat tim dari BPKB, Pak Agung, Bu Rizky, dan seluruh peserta bimbingan teknis. Mungkin saya langsung saja Pak, pola tata kelola RSUD Dr. Balmai tadi. Tim penyusun untuk sementara ada 3 orang. Nah, kita ada kata pengantar, ini saya tidak bisa jelaskan ya. Visi dan misi RSUD Dr. Balmai Tandi, rumah sakit dengan pelayanan terbaik. Nanti disamakan ya, nanti saya koreksi tadi karena menjadikan itu kan kalau deklarasi tahun 2024 terlalu ini. Dihilangkan tahunnya. Ya, nanti Oh, gitu ya? disamakan dengan Restra. Disamakan Restra. Dengan tim Restra. Visi menjadikan rumah sakit dengan pelayanan terbaik di Kota Palopo. Misi 1, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang inovatif, efektif dan akuntabel. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing. Keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan rumah sakit sesuai standar rumah sakit tipe C. Bisa nggak dihilangkan ini rumah sakit TPC-nya karena apa yang dikembangkan di pelayanan tadi itu banyak sekali sampai ke subspesialistik. Mungkin nanti dibicarakan itu karena tidak bisa dihilangkan langsung di sini. Iya, karena ini sudah nanti tanya ya. Karena tidak bisa dihilangkan langsung di sini. Ya. Untuk blood nanti misi tak bisa hilang itu. Moto melayani sepenuh hati. Dokumen untuk pola tata kelola ini ada beberapa bab, ada daftar isi, daftar bagian lampiran, ada pendahuluan dan struktur organisasi, prosedur kerja. Nah, di sini ada beberapa bab Pak, tapi yang kami buat untuk sementara itu bab 1, bab 2, struktur, dan bab 5. Nah, di sini prosedur kerja. Terkait masalah pengelompokan fungsi itu ada di pelayanan, mungkin jadi di pelayanan ini yang saya jelaskan tadi bahwa dokumen tata kelola tidak bisa jadi tanpa ada data dari Rentra, dari pelayanan. Pengelompokan fungsi ini itu kami ambil dari pelayanan, termasuk dari setiap unit SOP dan alur. Pengelolaan SDM itu kami kebijakan keuangan, ada di kebijakan akuntansi yaitu Perwal 35 tahun 2018, terus kebijakan pengolahan limbah, kebijakan pelayanan. Ini kebijakan pelayanan seperti tadi kita ambil dari Permenkes 3 tahun 2001. Mungkin saya langsung saja. Ini daftar lampiran yang ada di lampiran itu, daftar bagan, struktur organisasi, sebelum penerapan BLUD, struktur organisasi setelah penerapan BLUD, lampiran SOP. Latar belakang, sebut saja pengertian pola tata kelola, tujuan penerapan tata kelola, prinsip-prinsip dasar tata kelola. Jadi dokumen di tata kelola itu ada 3: kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dengan pengelolaan SDM. Ini aturan-aturannya. Masalah kelembagaan Pak. Kelembagaan di rumah sakit Balmai Tandi ini ada struktur ini sebelum rencana, setelah ini ada Pak.
Ini yang sebelum. Ini struktur organisasi pada saat ini, Pak. Jadi mengacu pada Perwal nomor 49 tahun 2018. Kalau mengacunya dibuang aja ya, nggak standar Perwal nomornya itu otomatis mengacu ya. Oh, siap, Pak. Jadi ada direktur, kabak tata usaha, di bawah kabak tata usaha ada 2, yaitu Kasubag Keuangan dan Kasubag Kepegawaian Umum dan Administrasi. Kepala bidang ada 3, bidang perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan, bidang pelayanan medik dan asuhan keperawatan, bidang kabit pengendalian dan penunjang medik. Sedangkan di kabit perencanaan itu ada 2 seksi. Ada seksi penyusunan program tindak lanjut dan evaluasi, ada seksi penyihatan lingkungan dan prasarana. Sedangkan kabit medik dan asuhan keperawatan ada 2, kasih pelayanan medik dan kasih pelayanan keperawatan. Ini kabar saya tahun berapa? 3. Sama dengan kabit, Pak. Kalau asalnya sama harusnya Iya. sama. Nah, tentunya sama kabarin kalau asalnya sama ya. Larang gitu. Mungkin di Blut, Pak. Oh, iya. Ini kan sudah jadi. Oh, ya, ini yang dulu. Kan? Iya. Jadi untuk kabit pengendalian dan penunjang medik itu ada 2, kasih rekam medik dan kasih pengendalian dan penunjang medik. IMT itu apa? Jabatan Fungsional, Pak. Jabatan fungsional. Terpotong IG-nya, Pak. Habis tintanya nih. Sedangkan untuk rencana struktur organisasi pada saat setelah penerapan LUT, OPPK sedang ada, Pak, di nanti kami hapus. LUT ada bertambah yaitu dewas. Ya. Jadi mungkin kami rubah nanti, Pak, untuk kabak tata usaha kasih sejajar dengan kabit yang ada 3. Nanti tambah kapitalisasi Kabit apa itu? keperawatan. Karena dia tipe C, ada memang standar itu dana acuan untuk tipe C. Untuk kabit itu ada 3, kabak 1. Masalahnya yang saya dapat tipe C tentang 4 bidang juga. Nanti bila kita cerita. Oh iya. Nanti kabarnya setara ini CFT ini nggak usah di sini perasaan ini. Dia langsung Di bawah direktur ya. Di bawah direktur tapi boleh tidak ini. Pokoknya dia langsung direktur kan atasan CFT kan sebenarnya direktur. Diatur aja ya yang menarik. Pokoknya kabel-kabel itu sangat setara karena semuanya sama. Itu kalau SPI dengan Dewas bukannya salah Dan satunya putus saja. ya? Iya. Salah Ya. satu saja. Beda dong. Dewas Kalau itu terputus SPI kan karena itu dia yang bukan dengan bawahan. kalau Dewas Dia bisa dengan dengan dihadirkan untuk Dia koordinasi. Iya, koordinasi. ya. Jadi nanti Kalau untuk uruskan komando itu Ya. ya, untuk SPI dengan Dewas itu kan Ya. putus ya, Pak. Nah, jangan lupa Menko, koordinator BLU itu kan yang Permendagri terbaru kan bagian perekonomian. Tolong itu dilibatkan. Karena dia berada dulu di pengawas kalau mau. Yang terakhir ya, dia koordinasi BLU di daerah itu ada di Kapal Perekonomian atau di Rombongan Perekonomian kalau di provinsi. Apa bedanya itu bukannya sama sih? SPI sama Dewas. Kalau SPI itu, Dok, dia intern, tak, Iya. yang bukan struktural, fungsional. Kalau Dewas Kalau kan Dewas dari contohnya luar. perasaan Dewas. Kalau SPI kan difungsikan ya bagian dari organ rumah sakit. Beda dia. Iya. SPI bertanggung jawab ke direktur, Ya. Dewan Pengawas bertanggung jawab Pemilik. pemilik. Seperti hal ini Iya. Tugas dan fungsi dari struktur tadi. Jadi jelaskan, Pak. Tugas dan fungsi ini mungkin panjang sekali. Ya, ini kan sudah diperkan. Iya, ini sesuai perwal 49 tadi. Selanjutnya kita langsung ke bab 5 karena bab yang lain itu seperti saya jelaskan tadi terkait masalah Renstra dan SDM pelayanan. Pengelolaan sumber daya manusia, pola rekrutmen.
pengadaan SDM ini, terus persyaratan bagian kepegawaian melakukan seksi kelengkapan berkas, surat lamaran, daftar riwayat hidup, surat tanda registrasi. Jadi kami rekrutmen SDM yang ada di Rumah Sakit Palemaitan itu melihat kebutuhan seperti itu. Jadi contoh bahwa unit kamar operasi itu SDM yang memenuhi standar untuk di kamar operasi. Pengangkatan, ini kalau untuk pengangkatan PNS itu kita mengacu ke BKD Pak, jadi bukan Rumah Sakit Palemaitan. Kalau dia sudah boleh, Anda mengenai. Jadi honornya dibayar dari BLUD Pak ya? Ya. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti kalau kita sudah masuk, bisa dinai gajinya ke tadi. Oh bisa ya, buat tenang aja. Buat semuanya pesan. Pertama penggunaan font misalkan seragam, spasi jarak sama kita, format sama biar enak dibaca ya. Biar enak, nanti kan dari yang roman mungkin ada spasinya beda-beda ya. Ya disamakan. Ini juga ada reward dan punishment yang ada di rumah sakit. Nanti diterapkan itu pemutusan hubungan kerja, PHK. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tata kelola sedikit ya, tata kelola untuk aspek-aspek yang strategis kayak limbah, SDM di disclose mengacu ke regulasi apa induknya itu harus ada supaya ada alih. Kalau limbah di rumah sakit itu Pak ada, memang kita ada. Iya Pak ya, nah, itu kan sarannya. Tapi tadi peraturan tentang pengolahan barang rumah sakit kan ada kan? Sistem kami ya, di disclose lebih detail. Nah ini kami berpedoman pada Permenkes berapa atau Menteri Lingkungan Hidup berapa tentang pengolahan limbah. dan teman-teman yang buat hadir. Jadi langsung saja Pak. Jadi terus terang kami dari Pokja Rencana Strategis ini mampu menyelesaikan sampai 23. Jadi pada kesempatan ini kami baru bisa menampilkan persoalan-persoalan atau isu strategis rumah sakit. Yang pertama, masalah yang kami identifikasi sama dengan rumah sakit lainnya di daerah, yaitu sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai. Itu persoalan pokoknya. Permasalahannya sendiri yang pertama, kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan belum memadai. Dua, sebagian besar gedung yang ada di rumah sakit Palembang itu Pak, gedung tua, bahkan ada gedung itu masuk atau berstatus sebagai heritage. Dia dibangun 1802 kalau saya tidak salah oleh Belanda. Kemudian sebelumnya kan dikuasai oleh pemerintah Boden dulu dan kemudian dihibahkan ke pemerintah Kota Palopo. Jadi ini ex Sabrigadi yang pernah difungsikan menjadi kantor wali kota. Kemudian sempat vakum 2 tahun lebih kalau saya tidak salah. Kemudian diserahkan ke rumah sakit Palomai untuk jadikan gedung dalam rangka memberikan pelayanan. Kemudian yang ketiga itu sistem informasi rumah sakit atau SIMERES itu belum optimal. Jadi tapi bukan berarti kami tidak memiliki, kami sudah memiliki tapi sangat-sangat jauh dari kata standar. Tapi paling tidak sistem informasi yang dipersyaratkan oleh BPJS Kesehatan untuk klinik itu kami sudah penuhi. Kemudian selanjutnya akar masalahnya
Ini hanya satu Pak. Jadi minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan sarana prasarana kesehatan. Sebagai gambaran umum untuk Pak Arun bahwa alokasi dana APBD murni yang disubsidi untuk rumah sakit itu hanya 1,7 miliar per tahun. Jadi mulai dari 2019, 2021 sampai tahun ini tuh kurang lebih dia main di angka 1,5 sampai 1,7 setiap tahun. Nah, kemudian kita ini kan efektif bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada 1 April tahun lalu. Kendalanya lagi seperti yang disampaikan bahwa sistem informasi rumah sakit yang kami bangun sekarang ini betul-betul jauh dari kata standar, sehingga ada beberapa bulan kemarin itu kami belum terbaca di dalam sistem rujukan BPJS Kesehatan, sehingga jumlah kunjungan pasien itu sangat-sangat minim sekali. Karena kunjungan pasien itu berkurang, makanya pendapatan yang rumah sakit juga itu berkurang. Apalagi kami di Palopo itu, khususnya rumah sakit Palomai, belanja dan pendapatan rumah sakit itu diperhatikan, kecuali subsidi yang 1,5 sampai 1,7 miliar tadi. Ya, seperti itu. Kemudian persoalan yang kedua itu keterbatasan sumber daya manusia. Ini pokok persoalannya. Apa persoalannya? Yang pertama, terbatasnya jumlah sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit. Yang kedua, kemampuan sumber daya kesehatan di rumah sakit itu belum optimal. Karena sebagian besar sumber daya manusia besarnya yang ada itu diambil dari puskesmas semua. Sementara karakteristik puskesmas rumah sakit itu berbeda. Puskesmas orientasi preventif promotifnya lebih besar, di rumah sakit itu kuratif dan rehabilitatif. Jadi dari segi keilmuan termasuk untuk bisa di manajemen Pak. Untuk bisa di manajemen. Jadi harus terus belajar gitu. Jadi memang kita akui bahwa kemampuan, kompetensi teman-teman di sana itu khususnya di pelayanan itu belum optimal. Apa akar persoalannya? Yang pertama, terbatasnya alokasi anggaran untuk rekrutmen SDMK Pak. Ini kita akui nih, dari 1,7 miliar kemarin itu Pak, itu 95% mungkin digunakan untuk bayar insentif bagi tenaga non-ASN. Karena kami terbatas jumlah ASN-nya, jadi salah satu alternatifnya kami ambil rekrutmen. Ya Mas, di analisa ya lagi. Saya masih sampaikan gini, ini pernah menjadi budget khusus tim UGM dengan Pemda terkait dengan SDM. Ya. Kan bilang terpesat jumlah SDM kesehatan terbatas. Untuk berapa rumah sakit tenaga kesehatan? Jadi di Palopo Dari sendiri sekarang. Di Palopo sendiri itu ada 2 rumah sakit swasta, 5 rumah sakit, 2 pemerintah, 5 rumah sakit swasta. Ya oke. Nah rumah sakit Palembang ini untuk berapa tenaga kesehatan kau ngatain kurang? Jangan-jangan kalau ditambah malah tambah banyak lebih karena nggak ada kerjaan. Jadi untuk SDMK yang dimaksud ini Pak, seperti ketersediaan dokter spesialis. Kalau di rumah sakit kelas C kan dipersyaratkan. Nah maksud saya lebih spesifik. Kurangnya dokter spesialis karena SDM kesehatan itu terlalu umum. Jadi nggak ini kan? Gitu. Kalau saya rinci di sini Pak, yang ini saya urai di sini, kan saya urai di sini. Misalnya tahun ini, tahun 2022 itu ada penambahan tenaga spesialistik fisik klinis, ada penambahan tenaga spesialistik saraf, penambahan tenaga spesialistik mata, pelayanan spesialistik THT. Ini tahun 2022 ini SDMK-nya yang saya maksud itu. Jadi apa yang ada di atas itu saya lebih spesifikkan lagi di dalam matriks rencana ini. Ya. Supaya pembaca ini kan kesadaran pertama itu kedua gedung tua. Nah, gedung tua sebenarnya kekuatan atau kelemahan. Ketika kita mengatakan itu kelemahan, sebab kita nggak bisa ngapa-ngapain karena dia heritage. Ya kan? Sebenarnya disebut kekuatan ini adalah kalau kita dibolehkan untuk memperbaiki, merubah. Kalau heritage kan kita nggak bisa. Kenapa itu tidak jadi kekuatan?
sama dengan UI gitu. UI sebenarnya nggak kompatibel, tapi undang-undang nggak boleh dihancurkan. Makanya sempit-sempit kan di situ kan. Itu kan jadi toh lahan kita untuk membangun kan luas. Jadi jangan kita fokus pada bangunan tua yang kita sebut tadi sebagai kelemahan. Sementara kita menyebut kelemahan, toh kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi yang ada di rumah sakit Palembang tadi ada 8 bukan ini yang 19 mulai dari rawat inap sampai ke pengendalian infeksi. Kalau prosedur pelayanan mulai dari IGD masuk ke triase, terus lanjut ada beberapa di situ yang ada pulang sumbu, ada pulang meninggal, kemudian lanjut di rawat jalan ada 8 poliklinik, kemudian lanjut ini apa nih? Oh ini cara prosedur pada saat layanan poliklinik. Ya, kamu mana sih? Next. Lanjut. Kemudian dirawat inap hampir sama di poliklinik. Nah jumlah bed yang ada itu sebenarnya kalau dulu itu karena ada pembangunan, sekarang yang real 80. Jadi kami tetap sama tipe C 101 yang terbagi perawatan isolasi 9, VIP 4, kemudian kelas 1 ada 18, kelas 2 15, kelas 3 40, kemudian perawatan peri ada 9, ICU 6. Lanjut, ini SOP-nya juga terus. Nah ini pelayanan bedah instalasi bedah sentral. Jadi kita menerima baik dari poli maupun dari IGD ataupun dari sitol. Nah yang terbagai tahap operasi sistem berat dan khusus. Kemudian prosedurnya yang tadi saya katakan ada elektif, ada sitol. Lanjut, terus ya. Jadi kalau ada pasien dari IGS lanjut ke ICU, kemudian tetap sama dengan rumah sakit negeri, operasi elektif itu mulai pukul 8 hingga 14. Lanjut sampai setengah. Kemudian penunjang medis, jadi mulai dari laboratorium dan radiologi. Misalnya pasien sebelum masuk rawat inap, kadang sudah ditelepon di PTP untuk mengecek apa-apa yang akan dilakukan oleh PTP. Terus sampai ada yang apa ada opsi ada enggak? Ada opsi. Kalau misalnya orang mau melahirkan malam-malam diakomodir enggak? Diakomodir pernah ada masa dok sekarang ini baru-baru minggu lalu dokter anestesinya lagi cuti istirahat, tapi masih ada dokter anestesi yang satunya bukan bisa elektif. Jadi ada masih dalam 2 hari itu dia bisa sitok. Tapi pada saat yang lalu sempat ada, tetap kami terima sitok. Nah ini kan jam misalnya operasi tadi jam 8 sampai jam 2. Itu elektif. Nggak opsi kan nggak mengenal waktu kan? Ada. Saya lupa baca. Orang mau mulai resti mau melahirkan di kalau penunggu orang sampai jam berapa lah kan repot. Minggu bulan depan mungkin masuk. Kemudian ini di penunjang untuk di farmasi sama ada juga masalah kami alhamdulillah cukup bagus. Buka 24 jam, tapi dialihkan ke IGD. Ada IGD di sana. Yang sentral itu sampai jam 2 saja.
Yang Samina hari kerja. Jadi sama ini ada panggilan obat itu tetap melalui PCP. Sebentar, itu yang obat jadi peserta dari bukan peserta memang ini ya nasional ya. BKN. Iya, BKN ya yang tidak tercover itu mereka beli sendiri Iya. obat ya. Tidak masuk dalam Gratis. BPJS. Hmm. Dari tamu BPJS istilahnya. Jadi ini prosedur pelayanan obat pasien. Kalau misalnya tidak ada keluarganya, perawat atau dokter itu membantu ke depo farmasi untuk mengambil obatnya dan diserahkan ke perawat yang ada di rekan. Oke, lanjut. Ini alur. Di sini sebentar, ada di kasus enggak obat yang ditanggung BPJS tapi terus nggak ada tersedia obatnya. Pasien beli sendiri nanti diganti uangnya. Ada? Ada. Itu yakin nggak diganti? Diganti. Diganti. Tapi ada mereka ngomong Kalau diganti ada kalimat insya Allah berarti kan akan diganti dong. Mana-mana keuangan. Diganti tuh kalau ada pasien Iya, BPJS. saya Ganti, makanya ganti. dapat pengaduan dari keluarga pasien mengadu Iya, iya. beli obat sendiri. Iya, Tapi diganti. diganti. Ada kwitansi, Pak. Ayo dikasih. Sepengetahuan saya Pak, selama rumah sakit bekerja dengan BPJS, belum ada satu orang pun itu yang dia diarahkan untuk membeli obat dengan uang pribadinya. Ya. Ada Pak biasa. Kalau MUI dengan apotek di luar. Ya, kita MUI dari apotek dulu terus Ya, itu ya. obat itu kan yang Ya. obat yang diresepkan terus tidak ada di rumah sakit, tapi di apotek itu Betul, ya. bisa Ada dipesan. Habis tuh. Betul, Ada MOU-nya. Kalau saya nggak salah kita MOU. Ya, sama. Ya. Ada beberapa rumah sakit, ada beberapa apotek itu kita sudah ada MOU kerjasama. Jadi ketika kami di rumah sakit kosong, kami ambil di apotek yang Karena ada. pasien kalau pasien Pokoknya nggak boleh pasien keluar uangnya. Ya, tidak boleh pasien. Pokoknya komitmen kami itu Pak, melayani sepenuh hati seperti motor. Sedikit-sedikit ditelepon. Musik betul. Kasihan kalau ini keluarga. Musik betul kamu. Tidak apa yang diterima. Alur Pak nanti disesuaikan dengan yang kami buat di rumah sakit. Masih anu ya, Kami sesuaikan yang Jadi ini Pak, kami hasil kerja kami mulai kemarin sampai semalam sampai jam 3 subuh. Ngesot satu kali. Jadi proses angka ini sampai dia ada di neraca itu melalui penjurnalan yang ada kami menggunakan aplikasi Pak. Ini ada namanya jurnal umum transaksi non anggaran dan ini adalah jurnal transaksi anggaran. Jadi kalau jurnal transaksi non anggaran itu berupa hibah, itu kami jurnalis semua. Tapi karena ini adalah transaksi anggaran, maka kami melakukan jurnal di tempat ini. Terus ini Pak kaitannya ini setelah melakukan perjurnalan dengan posisi deposito sudah pas, maka dia diakomodir masuk ke neraca saldo. Jadi semua jurnal transaksi anggaran larinya ke neraca saldo sesuai dengan nomor-nomor kode rekening belanjanya. Di sini ada kode rekening piutang, aset, dan beban. Nah, ini kaitannya lari ke neraca. Dan inilah hasil yang kami dapat mulai kemarin sampai malam jam 3.40.
Inilah Pak nilainya semua yang kami dapatkan, dan mungkin masih ada sedikit apa selisihnya itu harusnya ini kan ekuitas apa sama dengan ya ekuitas nih, ini ada ekuitas ini masih minus 5 miliar karena di laporan LO-nya itu Pak belum kami masukkan pendapatan SIM nanti. Nah, nanti ketika pendapatan kita upload masuk SIM otomatis laporan ini ya surplus di sini akan berkurang Pak menjadi ini. Jadi nilai ini sama dengan nilai ini sama dengan yang diakomodir di neraca sama ini. Sebenarnya kami kasih sampai seminggu lagi mungkin bisa selesai. Insyaallah. Nah kan ini sementara ini kan kita kan laporan kita kan diintegrasikan di dinas kesehatan ya. Iya Pak. Iya. Ini. Nah, agak ada kekurangannya karena kan angka-angka yang ada di dinas kesehatan tidak spesifik terdistribusikan mana puskesmas atau terdistribusikan yang ini. Ketika kita di sana menjadi unit yang bisa kelihatan teratas per unitnya atau tidak? Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Kan sebenarnya kalau SIM kan ada satu unit itu kan misalnya pengalaman ya nanti. Oh iya iya. Puskesmas A bisa jadi Ada nanti klik iya. unitnya puskesmas. Nah kalau subunit RS mohon maaf Alemai nanti kan tinggal diklik kesehatannya kan. Sehingga kalau diklik betul Pak. Saya Pak. Jadi kemarin itulah kendala kemarin dari tahun 2019 ketika ada subunit yang dibuka untuk di dinas kesehatan itu nggak bisa terakomodir itu Pak. Makanya dia disatukan semua di dinas kesehatan. Oh iya, kan harus begitu Pak. Ada subunitnya jadi ketika kita buka itu dia muncul semua pelajaran itu ya. Iya. Dinas kesehatan itu kompilasi dari iya betul dia. Nah, itu sekaligus juga sekarang dengan posisi ada keuntungannya. Laporan apapun yang dibikin oleh Pak Awal benar karena tidak tahu salahnya. Orang yang tidak tahu salahnya, tidak tahu benarnya dianggap benar. Yang penting konsisten angkanya. Iya betul Pak. Artinya kalau salah sejak awal salah, dari LRA salah, tapi lari ke laporan operasional, perubahan ekuitas, rasanya konsisten, insya Allah benar. Jadi, nah sedikit Pak informasi bahwa ini jurnal Pak yang transaksi anggaran ini kami mengambil dari realisasi anggarannya Pak. realisasi Iya. anggaran. Seharusnya kan harusnya diambil dari nomor bukti SP2D-nya Pak kalau secara normalnya ya. Jadi karena mengingat waktu ini kami cut off di Sebenarnya nggak masalah alasan sebenarnya karena kan sama sih harusnya sama kan dan karena mundur lagi kalau dari nom SP2D apa nanti kerjaan banyak karena kan kita punya waktu terbatas untuk semuanya penting konsisten insyaallah Pak ya. Nah kemudian kemudian terus yang di narator lagi Pak ini. ya Ini di narator ini kan kami belum